Setelah sempat mencatatkan rekor tertinggi atau all-time high pada akhir Januari 2026 dengan nilai 5.590 US dollar per troy ounce, harga emas di akhir pekan lalu sempat turun. Jika di dalam negeri harga emas sempat mencatatkan rekor hingga 3.168 per 1 gramnya, akhir pekan lalu harga emas turun sekitar Rp260.000 per gram. Lalu, bagaimana bijak berinvestasi emas di saat harga yang berfluktuasi tidak menentu seperti saat ini? Setelah mencatatkan rekor tertinggi di akhir Januari, harga logam mulia terkoreksi cukup dalam di awal Februari. Sempat anjlok Rp260.000 ke posisi Rp2.860.000 per gram pada Sabtu dan Minggu. Di awal pekan atau 2 Februari 2026, harga emas 24 karat produksi Antam kembali melonjak ke posisi Rp3.027.000 per gram. Naik turunnya harga emas memang bisa jadi faktor penarik spekulan untuk memborong atau menjual emas. Namun, menurut Certified Financial Planner dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Puput Tri Komalasari, emas bukanlah instrumen yang tepat untuk mencari untung dalam waktu singkat. Kalau sekarang waktunya emas turun kemudian orang membeli itu namanya kan FOMO ya. Nah FOMO itu yang kemudian sebenarnya bukan sesuatu yang disarankan ketika kita emas. Ini beda dengan saham. Jadi kalau memang mau beli emas itu kita punya tujuan at least 5 tahun ke depan. Misalnya untuk biaya sekolah anak, untuk DP rumah tahun beberapa tahun ke depan. Tapi minimal itu harus untuk tujuan lebih dari 5 tahun. Jadi kalau sekarang beli karena harga turun itu kan spekulatif banget, ya kan? Nah, ini untuk investor yang retail, investor yang kecil ini tidak disarankan. Mengawali investasi emas saat harga sedang turun memang pilihan cerdas. Namun untuk menjaga nilai kekayaan Anda di tengah ketidakpastian ekonomi, lebih bijak untuk memastikan instrumen investasi Anda tersimpan dalam beberapa jenis portofolio lain atau tidak hanya emas. Memang untuk jangka panjang, sebaiknya memang setiap orang itu memiliki sebagian portofolionya itu ada di emas. Kemudian sebagian yang lain yang sifatnya mungkin kalau memang modal kita itu sedikit, kita bisa letakkan di reksadana. Itu sebagai paling enggak stabilisator lah ya untuk meningkatkan pertumbuhan kekayaan kita. Itu bisa kita letakkan di reksadana pasar uang. Itu pencairannya juga cepat, likuiditasnya juga cepat. Tetapi untuk jangka panjang kita harus punya portofolio emas. Kalau misalnya memang kita nggak punya tempat penyimpanan, kita bisa pakai emas digital, tapi pastikan membeli di platform yang resmi. Emas tetap jadi pilihan investasi aman yang relevan di tengah fluktuasi harga. Namun yang penting diingat, jadikan investasi logam mulia Anda untuk tujuan jangka panjang dan pelindung terhadap inflasi. Strategi bijak dalam berinvestasi emas juga mencakup diversifikasi portofolio atau tidak menempatkan seluruh investasi dalam satu instrumen, mencicil atau membeli berkala logam mulia, terlebih jika dana Anda terbatas, dan jangan panik saat harga terkoreksi. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.